Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan makna adorasi sebagai syukur atas anugerah hidup kekal. Saya berpangkal dari bacaan Injil Yohanes bab 6 yang pada hari raya tubuh dan darah Kristus itu dibacakan. Lalu pada ayat 54 dikatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Itu adalah sabda Yesus, sabda Tuhan. Teks Yohanes bab 6, sabda Tuhan, sebenarnya mengungkapkan atau menyatakan, mewahyukan lebih tepatnya, Yesus sebagai roti hidup, yaitu Ekaristi yang diberikan untuk hidup dunia. Bukan hanya untuk kita semua, para muridnya, tetapi untuk seluruh dunia. Dan saya ingin berfokus pada ayat 54. Kalau Tuhan berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku," itu jelas menunjuk pada perayaan Ekaristi yang kita rayakan dan saat kita menyambutnya dalam komuni kudus. Memang Santo Yohanes menggunakan kata daging, kata sarx bahasa Yunani, bukan tubuh seperti digunakan oleh Santo Paulus dalam 1 Korintus atau sinoptik. Dengan kata daging mau ditunjukkan bahwa kita benar-benar menerima diri Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah menjadi manusia tinggal di antara kita dan kini dimuliakan. Dan yang sangat menarik adalah kalau kita menyambut tubuh Kristus, menerima Ekaristi, maka dikatakan oleh Tuhan tadi, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku, dalam hal ini Tuhan Yesus, akan membangkitkan dia atau kita pada akhir zaman. Jadi orang yang telah menyambut tubuh dan darah Kristus mempunyai hidup yang kekal. Artinya hidup yang abadi, hidup yang kekal itu sudah dianugerahkan kepada kita. Banyak orang itu berpikir bahwa hidup abadi, hidup kekal itu diberikan atau ada sesudah kita mati. Jadi orang itu hidup sekarang ini di dunia yang sementara, lalu sesudah mati dia masuk dalam hidup yang kekal. Pandangan ini sebenarnya kurang tepat. Karena dalam paham seperti dikatakan Injil Yohanes tadi, juga paham Kristiani, hidup abadi itu adalah hidup bersama Allah dan miliknya Allah. Yang memiliki keabadian, apalagi keabadian kasih, damai dan seterusnya, itu hanya Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, sudah menghadirkan dirinya dalam seluruh sejarah umat manusia, secara khusus pada umat pilihan Israel, tetapi puncaknya pada diri Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Kalau begitu, karena Allah sudah tinggal di antara kita, yaitu Yesus Kristus, maka hidup abadi pun sudah tinggal di tengah kita. Menerima hidup Yesus, menerima Kristus dalam Ekaristi, sama saja menerima hidup abadi. Itu poinnya. Dan adorasi adalah syukur karena kita boleh menerima anugerah hidup abadi, hidup kekal. Kesadaran ini penting karena kadang saya merasa atau berpendapat, saya pribadi dan juga mungkin Anda semua yang suka beradorasi, adorasi adalah saat kita itu berbicara dengan Tuhan, saat kita mohon berkat, kita mohon perlindungan, dan itu baik. Lanjutkan, itu betul. Tetapi kita juga punya sesuatu yang sungguh indah
Karena adorasi itu juga merupakan saat untuk menikmati hidup abadi yang sudah dihadirkan di tengah dunia, di tengah sejarah kita, bahkan dalam hidup kita saat kita merayakan Ekaristi, lebih-lebih sambut komuni. Nah, karena kita itu sering tidak ada waktu untuk banyak berdoa saat misa kudus. Misa kudus kan paling setengah jam, habis itu selesai untuk harian. Kalau mingguan ya 1 jam atau lebih sedikit begitu. Tapi habis itu kita ya kerja biasa, kita aktivitas biasa, dan sering gak berpikir lagi tentang Tuhan Yesus dalam Ekaristi. Nah, adorasi itu saat yang sangat enak, sangat baik, sangat leluasa kita itu mensyukuri anugerah hidup ilahi. Kekuatan ini penting disadari bahwa saat kita beradorasi kita menatap hidup abadi yang dianugerahkan Tuhan yang kini hadir dalam rupa roti dalam sakramen Maha Kudus. Kita memandang hidup ilahi dalam sakramen Maha Kudus, memandang hidup abadi dalam sakramen Maha Kudus, dan itu kita syukuri. Sebab kita sudah memiliki dalam diri kita hidup abadi, dan nanti memang pada waktu kita saatnya dipanggil Tuhan untuk selama-lamanya, hidup abadi itu dianugerahkan secara penuh, utuh. Sekarang hidup abadi dihadirkan dalam bentuk simbol, dalam bentuk sakramental, sungguh-sungguh nyata hadir, tapi masih dalam bentuk cermin, istilahnya Santo Paulus, dalam bentuk simbol. Tetapi muka dari muka, seutuhnya senyatanya, nanti kita terima bila waktunya sudah tiba. Tapi supaya kita mulai mensyukuri, kita mulai berani bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari hidup Allah, hidup abadi. Semoga adorasi yang memiliki makna syukur atas anugerah hidup ilahi, khususnya hidup abadi, senantiasa kita renungkan, kita syukuri, sehingga hidup bersama Allah selama-lamanya selalu menjadi kerinduan kita, sehingga hidup atau mati bagi kita lalu menjadi tidak terlalu mengkhawatirkan lagi. Apalagi semua orang yang sudah meninggal, sudah menikmati hidup abadi selama-lamanya. Kita berdoa untuk mereka dan mohon doa dari mereka pula. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.